Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bertemu lagi dengan saya di channel Kakak Capian. Sudah lama tidak upload video ya, semoga saya bisa lebih sering lagi upload video. Akhir-akhir ini saya baru sembuh dari sakit juga. Oh iya, di video kali ini saya akan sharing apa yang saya ketahui tentang cara memainkan alat musik kecapi dari Jawa Barat atau Sunda. Sebelumnya, jika kalian yang baru mampir di channel ini atau sering nonton channel ini tapi belum subscribe, klik tombol subscribe, like, jangan lupa share juga, dan aktifin loncengnya biar enggak ketinggalan notifikasinya. Insya Allah kedepannya akan banyak video yang saya upload, dan mungkin kedepannya saya bakal upload di luar konten biasa saya ya, yang biasanya saya cuman upload video tutorial kecapi. Tapi kedepannya mungkin kita akan bahas yang lain, seperti bahas sejarah musik, nada, tempo, dan lain-lainnya yang jelas ada hubungannya dengan musik. Oke, kita lanjut ke kecapi. Perlu kalian ketahui kalau kalau kalian ingin belajar bermain kecapi, yaitu tentu kalian harus punya alat musik kecapinya sendiri agar bisa mempraktekannya langsung ke alatnya. Selain itu, kalian harus belajar teknik-teknik kecapi. Ada beberapa teknik yang harus dipelajari di awal-awal sampai matang ya, teknik itu dipelajari, sehingga nanti setelah bisa menggunakan teknik-teknik dasar itu akan terus nempel sampai kalian jago, dan itu kegunaannya sangat bagus. Ada beberapa teknik, mungkin saya akan sebutkan beberapa. Yang pertama ada sintruk, ada toel, ada jambret, ada ranggem, ada adu tonggong salah satunya. Nah, mungkin dalam beberapa teknik ini kita hanya pelajari beberapa saja dulu, karena videonya akan terlalu panjang jika kita bahas semuanya. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke teknik yang paling dasar, yaitu teknik sintruk dan toel. Teknik sintruk ini umumnya digunakan pada tangan kanan menggunakan telunjuk pada umumnya, baik digunakan dalam kecapi kawi ataupun kecapi Cianjuran. Bagaimana tekniknya? Tekniknya seperti ini. Seperti itu. Nah, caranya adalah kalian menggunakan telunjuk kalian, lalu tempatkan pada senar
mau senar berapapun juga bisa, tapi di sini kita belajar dari senar 6 atau nada da. Dan kalian harus tahu ya, kalau kecapi kawi itu standarnya itu ada 20 senar, sedangkan kecapi Cianjuran ada 18. Jadi kegunaan kalian belajar pola sintruk atau teknik sintruk ini itu juga berguna agar kalian tahu nama-nama atau nada-nada dari setiap senar yang ada. Seperti ini adalah da, ini adalah, ini ti, ini na, mi, da. Nah, saya kasih tahu dulu sebelum kalian belajar tekniknya. Di senar pertama atau senar 1 itu ada nada da. Ini da, senar 1 adalah da. Senar 2 adalah mi. Senar 3 na. Senar 4 ti. Senar 5 la. Dan senar 6 da. Dan setiap melewati 5 buah senar ini, maka yang keenamnya adalah oktav dari nada yang pertama. Ini da, ini da, karena melewati 5 senar, 1, 2, 3, 4, 5, maka yang keenamnya adalah oktavnya. Seperti itu, dan itu berlaku bagi seluruh senar yang ada. Setelah kalian tahu bagaimana yang mana bunyi da, yang mana bunyi na, yang mana bunyi la, maka kalian belajar teknik sintruk ini. Teknik sintruk ini kerap sekali digunakan dalam kecapi kawi, kecapi Cianjuran, itu pasti selalu digunakan. Makanya teknik sintruk ini sangat penting untuk dipelajari dan menjadi pilar atau apa ya, tiang utama dari ya memainkannya gitu. Jadi pilarnya dulu, pilar yang utamanya dulu. Nah, tekniknya seperti ini. Ini telunjuk kita simpan saja di senar ke-6 atau nada da. Tapi ini kan ada jempol. Jempol ini diharapkan jangan menempel dengan telunjuk. Jangan gini. Diharapkan harus di belakang telunjuk, jangan ditempel. Kenapa harus di belakang? Kegunaannya si jempol ini untuk menekan atau menengkep senar yang sudah dibunyikan ketika telunjuk membunyikan nada atau senar yang lain. Contohnya seperti ini. Telunjuk ini membunyikan senar da. Nah, setelah si telunjuk membunyikan senar da, misalkan mau naik ke atas, maka harus ditengkep sama jempol. Nah, pindah ke mi, dari mi mau pindah ke nada atasnya. Seperti itu seterusnya. Nah, jadi kegunaan jempol ini untuk menengkep senar yang sudah dibunyikan. Kenapa harus ditengkep? Karena agar suara tidak saling beradu dan enak didengar gitu. Kalau tidak ditengkep akan beradu dan
panjang-panjang resonansinya. Contohnya seperti ini nih, jika tidak ditangkap. Nah, itu kan tidak enak didengar. Tuh kan tidak enak. Jadi ada tidak enak didengarnya. Sedangkan kalau ditangkap ini akan terdengar bersih. Tuh, beda. Nah, setelah kita belajar teknik sintruk yang tadi, kita belajar teknik toel menggunakan tangan kiri. Tangan kiri itu teknik toel itu menggunakan 2 jari. Kenapa 2 jari? Kenapa tidak bisa 1 jari? Itu bisa menggunakan 1 jari, tapi akan ada kekurangan. Contohnya, jika kita bermain gini, nah ini sama seperti teknik sintruk yang tadi, yang nadanya beradu, sehingga harus menggunakan 2 jari. Nah, teknik toel yaitu teknik digini aja, toel tuh. Nah, ini teknik toel cuman gini, tapi tidak hanya sekedar toel, tapi harus disusul dengan jari tengahnya untuk nengkep jari yang sudah dibunyikan. Contohnya ini main 2 senar ya, senar ini sama senar ini. Nah, jari ini harus nengkep senar yang ini setelah ini pindah ke bawah. Contohnya seperti ini. Ini langsung nengkep yang ini kan. Contoh. Nah, sebenarnya fungsinya itu sama-sama nengkep. Tujuannya agar suaranya itu tidak panjang-panjang dan tidak beradu gitu, sehingga terdengar sangat enak. Nah, setelah kalian bisa menguasai kedua teknik tersebut, coba satukan dan gunakan teknik latihan seperti ini agar kalian bisa mempraktikkan atau melancarkan jari-jari kalian dulu. Seperti ini contohnya, kalian pelajari aja setiap hari. Nah, pasti di sini ada pertanyaan lagi, kenapa saat ini ke atas atau ini ke atas, ini ke atas, ini tidak ditangkap? Sebenarnya ini sudah nengkep otomatis ya. Lihat. Jadi ini sudah otomatis tertangkap oleh telunjuk. Beda kalau ke bawah itu susah ditangkap sama telunjuk, sehingga butuh bantuan dari jari yang lain. Nah, kalau ini kenapa ke atas harus ditangkap? Karena susah ditangkap menggunakan telunjuk. Sedangkan kalau ke bawah itu bakal otomatis nengkep, soalnya ini langsung naik ke atas seperti itu. Nah, jadi kalian cuman belajar kayak gini, seperti itu aja. Misalkan dari senar bawah sampai atas, terus balik lagi kayak gini. Sampai itu terus
sampai kalian lancar dan tahu tempat-tempat senarnya. Kalian kalau sudah bisa gitu, belajar pola pirigan atau ranggeman. Pola pirigan atau pola ranggeman itu menggunakan, kalau dalam Kecapikawi ya, ini kan saya menggunakan Kecapikawi. Kalau dalam Kecapikawi sendiri, pola pirigan atau ranggeman itu menggunakan 4 jari kanan dan kiri, tapi itu tergantung kalian ya. Kalau yang kiri, tapi yang kanan itu diwajibkan menggunakan 4 kalau dalam Kecapikawi. Kenapa 4? Kenapa? Apakah tidak bisa 3? Bisa saja, cuman dalam tahap latihan lebih baik menggunakan 4 jari agar kedepannya itu kalian akan terbiasa menggunakan 4 jari. Dan umumnya itu dalam lagu-lagu Mangkoko itu, atau umumnya setiap para pemain kecapi menggunakan 4 jari kalau dalam kekawihan atau Kecapikawi. Gimana teknik ranggeman itu? Seperti ini, kita bagi menjadi 4 ketukan atau 4 kali main. Seperti ini, kita bagi, ini ada 1, ada 2, ada 3, dan keempatnya itu goong ya, goong atau pancer atau kenong. Nah, 1 kita bagi 2. Gimana 1 dibagi 2 maksudnya? Nah, maksudnya adalah sa-nya di sini di jari tengah, tu-nya ada di jempol dan di jari manis. Kayak gini, ini kan. Nah, posisi jari tengah ada di senar 10, posisi jempol ada di senar 5, posisi jari manis ada di senar 11. Nah, kayak gini, satunya gini, 1 1. Jadi ini sa yang tengah, yang ininya tu. 1 1 1, kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita kedua, duanya gimana? Sama, kita bagi dua lagi, du-nya di jari tengah, a-nya ini. Nah, ini ada jempolnya di senar ke-6, telunjuknya di senar ke-8 untuk a. Jadi dua. Jadi kalau disatukan jadi gini, 1 2 1 2. Nah, kayak gitu. Yang ketiga itu sama seperti pola yang 1 tadi, 1 2 3. Nah, yang keempat ini kita hanya menggunakan 1 jari tengah, 1 petikan jari tengah, dan 4-nya disusul oleh jari kiri. Kayak gini contohnya, 1 2 3 4. Nah, jadi 4-nya menggunakan jari kiri, 4. Nah, gitu. Kenapa menggunakan jari kiri? Karena dalam permainan sawilat itu ada, khususnya dalam gending rerenggongan itu ada pancar kenong, pangagit pancar, pangagit kenong, pangagit pancar, pangagit goong. Nah, setiap keempatnya itu ada pancar, ada kenong, ada pancar, ada goong. Jadi setiap diketukan keempat itu pasti ada pancar dulu, terus masuk kenong, pancar lagi, terus goong untuk bentuk gending rerenggongan.
untuk pengagetnya itu ada di ketukan kedua. Jadi jarang sekali sih menggunakan pengaget. Biasanya karena kecapi itu menggunakan pola-pola ya kalau para pemainnya. Nah, jadi setiap ketukan keempat ini bisa jadi pancar, bisa jadi kenong, bisa jadi goong. Pokoknya seperti itu, rata-rata seperti itu. Tapi untuk yang ini sama saja. 1, 2, 3, 4. Nah, ini berlaku di seluruh senar, mau main di mana juga sama. 1, 2, 3, 4. Atau pindah ke 3. 1, 2, 3, 4. Sama saja kalau permainannya. Cuman kalau di nada 1 ini yang bedanya itu jari manis. Yang asalnya tadi kan gini, ini tidak dilewat. Tapi kalau main di nada da, kan tadi di nada la. Nah, kalau main di nada da, ini senar yang ini, senar mi-nya itu dilewat agar bisa tumbuk atau ya tumbuk dengan nada 3 yang harmonis, agar harmonis. Jadi kayak gini, ininya dilewat 1, terus yang ini juga dilewat yang ininya. Kan tadi gini tuh kan, ini kan gak dilewat. Nah, kalau sekarang ini jadi dilewat, ini ke sini mainnya, yang ini di sini lewatnya. Kayak gini contohnya. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin videonya sampai segini dulu karena terlalu panjang juga dan pasti akan ngebosenin. Tapi itu adalah beberapa teknik yang harus dipelajari karena akan terus dipakai sampai kalian manggung di mana-mana juga. Itu akan sering dipakai meskipun sudah banyak inovasi hasil dari kreativitas kalian, tapi dasarnya itu kalian pasti akan terus pakai. Percaya nggak percaya, pasti akan terus dipakai. Dan mungkin di akhir video saya akan memberikan sebuah pirikan untuk gambarannya.